Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan alaskan dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada itu karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mengurapi juga kami semua dalam kami mendengarkannya, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu, dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan ialah masih sekitar tentang buah roh, yaitu kasih. Dan tema atau judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belas kasihan. Ayat pokoknya diambil dari 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dikatakan ayat ini menyatakan Rasul Petrus menyatakan bahwa saudara dan saya dahulu bukan umat Allah. Sebelum kita mengenal kepada Yesus Kristus, kita adalah bukan umat Allah, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saudara dan saya sudah menjadi umat-Nya. Dan dikatakan juga tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Kita sudah menjadi umat Allah karena kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita semua tahu bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita yang dahulunya bukan umat Allah, tetapi kita sudah dipilih, ya. Ayat 9 dari pasal ini 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang tadinya kita bukan umat Allah, kita sudah dipilih. Imamat yang rajani Tuhan percayakan untuk kita menjadi umat-Nya, untuk melayaninya, dan bangsa yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita lihat betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita boleh dipilih, kita boleh menjadi umat ketebusan Tuhan dan kepunyaan Allah sendiri. Tentunya Allah mau supaya kita selalu ada dan mengenal lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Tentu ada tujuannya, ya. Dia memanggil kita keluar. Ayat 9 juga bagian akhir katakan yang telah memanggil keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahasa Yunani-nya katakan dipanggil keluar itu adalah eklesia. Kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi terang di dalam Kristus dan bisa menyaksikan betapa kasih Allah yang besar itu. Karena di dalam ayat 9 ini juga katakan supaya dengan kita dipanggil, dengan kita dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu, supaya kita melakukan atau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah yang kita sembah, dari Allah yang sudah memanggil kita. Dan kita lihat itu adalah kasih Allah yang besar, yang tadinya kita tidak ada kasih Allah itu dalam kehidupan kita, tapi karena Dia sangat mengasihi kita, yang dikatakan ayat 10 bagian akhir katakan, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh dijadikan umat pilihannya, dan kita dikasihani oleh Tuhan. Biarlah kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus menghargai kemurahan kasih Allah yang menjadikan kita layak di hadapannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena belas kasihan-Mu kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu, dan Engkau yang sudah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Biarlah kami selalu berada di dalam jalan yang terang itu sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan buat belas kasihan Allah yang begitu besar bagi kami umat-umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke hari yang baru bersama dengan Engkau, dan firman-Mu terus itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.